Kita dapat kiriman foto seperti ini ya. Kabelnya kebakar-bakar, mobilnya hampir aja terbakar total, tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan karena beliau langsung tagap untuk mematikan lampu kotanya. Nah, kondisinya kayak gini. Oke, kita ini sudah sampai dan kita langsung aja bongkar-bongkarin mulai dari kabel ecu kita lepas-lepasin semua, kabel kolong ini yang masuk ke transmisi juga harus dilepas. Nih, karena ada nyangkut ya kalau kita mau tarik semua kabelnya karena untuk motong dan ganti kabel yang terbakar. Nah, ini harus seperti ini nih, kita tarik seperti ini, kita pisah-pisah mana kabel yang terbakar dan mana yang tidak terbakar. Nah, ini kita yang terbakar kita ganti pakai kabel yang warna biru ini. Nah, ini seperti ini kabelnya kita ganti, kita solder, kemudian kita isolasi bakar. Kita periksain kabel-kabelnya semua dan ini kabel yang ke ecu semuanya kita lepas ya. Nah, repot ini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini pagi-pagi hari jam 4 pagi kita lagi persiapan untuk berangkat ke Kebumen karena ada permintaan untuk pengecekan satu unit. Jadi beliau setelah ngobrol-ngobrol itu kan kalau berburu katanya lebih mahal. Jadi kalau pengecekan satu unit berapa ke Kebumen. Nah, setelah runding-runding deal kita lakukan pengecekan satu unit ke Kebumen. Selanjutnya setelah dari Kebumen saya lanjut untuk melakukan perbaikan ke Purwokerto karena ada permintaan juga perbaikan ke Purwokerto untuk kelistrikan karena kelistriknya itu ada yang kebakar. Nah, gimana kondisinya dan bagaimana pelaksanaan perbaikannya ikutin aja. Jangan lupa di like videonya. Jam 4 pagi kita sudah berangkat jalan. Ini perjalanan kita melewatin tol, lanjutnya ini kita masuk tol Karanganyar, terus kita janjian di Kebumen itu jam 9 pagi, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa duluan sampai di Kebumen. Karena kita langsung lanjut lewat tol ya. Kita ini di tol Karanganyar, nanti turunnya di tol Boyolali, lanjut kita lewat nanti tembusnya itu Selo, tembusnya ke Magelang lewat Borobudur, kemudian lanjut ke Purworejo, lanjut lagi ke Kebumen. Ini ceritanya seperti itu teman-teman perjalanannya. Perjalanan ditempuh kurang lebih 4 jam. Setelah itu nanti selesai proses pengecekan, kemudian pembayaran dan sebagainya. Mungkin nanti kalau dibayar, saya nggak tahu ini dibayar langsung atau di DP. Karena informasinya kita hanya melakukan pengecekan satu unit aja. Setelah itu kita lanjut ke Purwokerto. Dari Kebumen ke Purwokerto kurang lebih masih perjalanan 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi perkiraan sampai di Purwokerto itu sekitar jam 1 siang kalau kita nanti belum berhenti makan dan sebagainya. Perkiraan kita mulai kerja mungkin ada di angka jam 2 siang. Perkiraan pekerjaan mungkin sampai 2 jam, kita nggak tahu nih pekerjaannya nanti seberapa parah itu kebakarannya. Artinya ya mudah-mudahan kita berharap hanya kecil bagian kabel yang terbakar. Gitu teman-teman, ini perjalanannya seperti ini ya, perjuangan kita berangkat jam 4 pagi, pulang mungkin juga besok pagi baru sampai rumah ketika saya melakukan perjalanan PP atau pulang pergi gitu.
Kita jam 8 sudah sampai di tempatnya di daerah Kebumen. Jadi sekarang kita lagi berhenti di pinggir jalan sambil nunggu beliaunya yang pesen mobil. Jadi ini kan beliaunya minta pengecekan 1 unit. Beliaunya bawa mobil sendiri dari rumah beserta keluarganya untuk ikut melakukan pengecekan unit yang akan kita cek ya hari ini, artinya unit yang ingin dibeli sama beliaunya. Jadi sama anak, sama istri semuanya diajak rame-rame pakai mobil sendiri. Kita perjalanan alhamdulillah bisa kita tempuh sampai ini jam 8 ya ini. Tadi kita berangkat dari rumah jam 4 ya. Oh ya, jam 8:05. Kita tadi berangkat dari rumah jam 4, jadi kita bisa tempuh itu 4 jam sampai di Kebumen. Dengan catatan tadi karena jam 4 jadi masih sepi banget jalanan. Jadi kita bisa lari konstan terus gitu kan. Nggak harus banyak halangan, nggak banyak sepeda motor gitu. Kalau pas banyak sepeda motor tentu kecepatan ya nggak bisa 80 90 nggak bisa. Artinya kalau pas udah banyak aktivitas warga otomatis kecepatan kalau jalan provinsi paling cuma 50 60 50 60 gitu ya. Makanya kalau siang pasti lebih lama gitu kan. Dan kita juga belum sarapan, kita belum berhenti tadi, hanya berhenti di pom bensin untuk ngisi solarnya aja. Sekarang kita lagi nunggu, ini janjian tuh jam 9, kita datang jam 8. Harusnya ada waktu 1 jam untuk istirahat dan cari sarapan. Terus nanti habis ini kita lanjut ke Purwokerto. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepatnya untuk permasalahan di Purwokerto. Itu permasalahannya fuse-nya kan putus. Untuk informasi yang kita awal terima, itu mobilnya fuse-nya putus, kemudian lampu kota ya, kemudian diganti fuse-nya. Setelah dihidupkan jadi terbakar. Ada bau asap di dalam kabin di bagian belakang head unit gitu. Terus sama beliaunya head unit dilepas, terus difoto, dikirim saya. Itu fotonya seperti ini. Dan kita lakukan analisa. Itu sebenarnya kabelnya semuanya masih original, belum ada jumper-jumperan kalau dari foto yang dikirim. Tapi kita tidak tahu ya kenapa kok diganti fuse jadi terbakar. Atau fuse-nya juga penggantiannya lebih tinggi dibandingkan standarnya, artinya mungkin di situ 15 ampere diganti 25 ampere. Jadi makanya fuse-nya nggak putus ketika terjadi konsleting. Makanya itu ketika teman-teman ganti fuse nih ya, masalah kelistrikan, elektrikal, itu fuse yang 15 ampere jangan diganti yang lebih besar. Takutnya ketika ada short atau terjadi konslet, itu bukan fuse yang putus, jadi malah kabelnya terbakar. Nah itu ya. Jadi ketika kabel terbakar itu indikasinya fuse-nya tidak putus, jadi ada yang kalah yaitu kabelnya malah terbakar gitu. Harusnya fuse-nya yang putus atau fuse-nya yang terbakar gitu, tapi tidak, ini malah kabelnya yang terbakar. Nah ini kita coba cek itu fuse berapa dan fuse mana aja yang bermasalah, kemudian jalur kabel apa aja yang terbakar. Nanti kita coba cari kenapa terbakarnya juga, karena kita juga nggak mau kejadian lebih lanjut lagi. Makanya mau nggak mau saya harus datang gitu kan. Bukannya nggak percaya sama bengkel yang ada di wilayah sini sih enggak, tapi takutnya laporan yang kita terima itu enggak sesuai apa yang kenyataan terjadi di lapangan gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kita menjaga itu, makanya mau nggak mau ya kita harus datang dan kita lakukan pengecekan secara sendiri. Nanti dilihat aja seperti apa kondisi Avanza-nya dan yang akan kita beli, dan Avanza yang ada short atau konslet di bagian kabelnya. Kita istirahat dulu. Ngantuk. Ini kita sudah datang ke mobilnya ya. Jadi ini lanjut untuk melakukan pengecekan. Ini di pinggir jalan utama raya. Ini 2019
14 kalau nggak salah. Veloz 1500 cc, manual transmisi. Mana ya, datanya tak ambil sih. Ini mobilnya langsung kita cek ya. Ya bodi sih masih lumayan lah, karena ini tipenya luxury ya, warnanya putih. Bannya bagus semua sih, Turanza, tapi yang belakang Turanzanya tipenya beda. Ini ada baret, ada dekok di situ, tulisan VVTE nya hilang, tapi is oke lah, minus kecil. Nanti nggak nabrak kayaknya. Nanti kita cek dulu ya, kuncinya belum sampai ke kita sih. Ya, kotoran kerak-keraknya putih-putih ini biasanya kan kayak gini. Ini biasanya masih ori, belum cacatan ya. Kerak-keraknya masih ada, bawaan lama, yang lama. Oke. Masuk ke dalam, ini ya standar lah. Ini biasa ini ya, kayak gini. Biasa. Ini kalau yang pakai airbag ininya dia lebih gampang berubah warnanya seperti ini. Ini tipenya luxury. Kaca film itu harus diganti karena sudah gelombang-gelombang. Ini sarung joknya diambil bekasnya. Oke. Ini ada kurang kotor aja ya. Kita lihat. Nah, ini standar lah ya. Aman. Ini kita juga boleh buka kayak gini. Lihat views-viewsnya itu masih standar semua. Ini bekas aki buat jadi karat. Ini sayang belum ada anti karatnya. Ini diganti harusnya nih shocknya ya. Tempat sarang tikus nggak pernah dipakai, biasanya musuhnya tikus. Ban bele udah tua. Mesin masih segel. Oke, pulen sih oke. Kita cek keraknya dulu. Kita sudah lakukan test drive, kemudian pengecekan nomor mesin dan nomor rangka. Selanjutnya kita pulang. Lanjutkan perjalanan ke arah Purwokerto. Jadi mobilnya tadi sudah kita lakukan DP karena beliaunya maunya besok untuk lakukan pembayaran. Berikutnya lagi setelah kita lakukan pengecekan secara total, minusnya apa sudah saya sampaikan, sudah kita scan juga, tidak ada kendala dan kerusakan, hanya ada beberapa minus-minus kecil, kemudian apa aja yang butuh dilakukan servis. Kemudian juga kita sampaikan pentingnya melakukan cek fisik ke Samsat ketika kita melakukan pembelian mobil bekas. Oke ya teman-teman, lanjut kita ke arah Purwokerto. Alhamdulillah ini langsung aja sampai di Purwokerto, menyingkat waktu dan menyingkat acara. Jadi kita lanjut bongkar-bongkar seperti ini. Kita bongkarin semua kabel-kabel perkabelannya, kabel yang kondisinya sudah ada sebagian yang terbakar. Tapi alhamdulillah tidak terlalu parah banget. Hanya ada beberapa kabel, ada 2 kabel atau 3 kabel nanti yang akan kita ganti. Nih pakai kabel yang warnanya biru kita gantinya. Ternyata kabelnya itu nempel ke bodi yang bekas untuk dipasangnya head unit. Nih,
Terus beliaunya pakai fuse yang fuse-nya itu beli di toko biasa. Fuse-nya memang sama 10 ampere tapi ternyata fuse-nya fuse jahat. Jadi ketika pakai fuse itu hasilnya seperti ini. Fuse-nya nggak putus ketika konslet tapi malah kabelnya yang jadi terbakar. Alhamdulillahnya nggak sama mobilnya teman-teman. Kalau sama mobilnya amsyong wis kosong wis. Jadi harapannya seperti itu. Ketika kita pasang aksesoris ataupun melepas aksesoris, dikembalikan lagi sebagaimana mestinya. Cari tempat yang aman, jangan sampai jadi seperti ini. Kalaupun ada fuse yang putus, ya baiknya dilakukan penggantian fuse yang sesuai dengan standar dan fuse-nya yang asli. Kita rapikan dan alhamdulillah sudah beres. Ini kita lanjut untuk pemeriksaan. Pastikan semuanya sudah dalam kondisi normal, nggak ada lagi bau-bau gosong ataupun bau-bau yang terbakar. Lanjut beres-beres. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk perbaikan dari mobil Avanza yang konslet atau short di bagian lampu tail atau lampu kotanya. Kasusnya itu ternyata teman-teman ya, ini memang di belakang head unit kan bawaan. Kayaknya itu kan dulu pernah, itu kan belinya kan second ya, bekas, jadi distandarkan lagi. Jadi kan bekasnya kabelnya itu ada yang dikelupas di bagian belakang head unit yang bawaannya itu head unit kecil ya, TV tape ya. Nah itu kan konslet ceritanya karena nempel sama besi yang di dalam dashboard itu. Putus sikringnya karena masih sikring bawaan nih ceritanya. Terus sama beliau itu diambilkan sikring cadangan. Jadi sikring cadangannya dipasang, kemudian di lampu kontak dinyalakan lampunya, lampu kotanya, ternyata langsung putus sikringnya, putus lagi ceritanya gitu. Terus sama beliaunya dibelikanlah sikring yang sama, warnanya merah 10 ampere tulisannya, tapi tidak original, beli di toko biasa seperti ini. Nanti fotonya di sini. Itu kondisinya ternyata setelah dipasang sikring yang baru, yang harga murahan itu, nah itu di lampu dinyalakan langsung kobongan, artinya kebakaran gitu ya. Di dalam dashboard itu langsung keluar asap banyak dan langsung beliaunya panik, dimatikan lampu kotanya, kemudian ditarik untuk apa namanya itu, cover head unitnya, dan beliau lihat kebakarannya itu di situ banyak kabelnya yang lupas, yang terbakar. Terus difoto, dikirim ke saya. Ini fotonya. Itu akhirnya kita tadi sampai itu jam 1:30 siang mulai bekerjain ya, mulai kerjakan, dibantu beliaunya sendiri. Kita ganti kabel itu paling cuma setengah meter lah kabelnya itu kan. Ada 2 kabel itu kan. Nah, cuma kita harus teliti ngambil yang lengket-lengketnya itu, yang lain yang nempel sama kabel yang kebakar itu terkelupas apa enggak. Alhamdulillah nggak ada yang terkelupas, jadi cuma 1 kabel aja yang diganti, cuma setengah meter. Terus kita rapikan semua, solder, dan diisolasi bakar, diisolasi juga semuanya. Terus tempat-tempat yang bisa bergesekan sama besi kita lindungi gitu teman-teman. Jadi sudah selesai, udah clear untuk Avanza yang semuanya. Avanzanya yang Veloz tadi siang pengecekan 1 unit udah clear, ini juga sudah clear alhamdulillah. Kita tadi juga coba lama, sudah bisa hidup dan lampunya nyala, kemudian tip segala macam, AC, power window, electric mirror, semuanya kita cek, lampu jauh, lampu dekat, klakson, airbag segala macamnya normal apa enggak, karena kita tadi tuh ngelepasin semua kabel ya, mulai kabel eco, kabel airbag, kabel apa lagi tuh, pokoknya hampir semua kabel lah, sampai banyak yang harus kita bongkari, sampai sensor kecepatan. Jadi soket-soket yang nempel di transmisi itu juga harus kita lepasin, karena ketika kita mau tarik itu nggak bisa kan kabelnya sampai ke bawah ya. Jadi semua kabel itu kita tarikin semua, kita lepasin semua soket-soketnya, terus kita kelupasin kan, kita pilihin mana yang kebakar gitu teman-teman. Itu jadi
Yang paling lama adalah bongkar-bongkar kabelnya dan soket-soketnya. Nah, itu yang paling lama. Yang kedua itu yang paling lama adalah ngerapin-rapinya. Yang ketiga yang paling gampang cuman ganti kabelnya. Udah itu toh sebenarnya. Terus sekringnya itu kita sementara tadi saya ganti yang untuk sekring atau fuse lampu kota kita pakein untuk yang apa namanya yang asli. Punya klakson. Jadi yang klakson kita ganti yang KW yang menyebab kebakaran itu sementara ya, sambil nunggu saya pesan ke dealer karena ternyata fuse ini yang biasa seperti ini nih, tulisannya nggak ada, ini biasa merahnya merah bening seperti ini, kelihatan nggak nih kayak gini ya. Terus kalau yang asli itu seperti ini ya, merahnya nggak merah nyala, merahnya merah biasa. Ini mana nih? Nih merahnya merah biasa seperti ini. Oh, ini putus. Jadi gara-gara sekring yang asli itu paling harganya berapa sih? Paling 5.000, 10.000. Jadi mobilnya hampir kebakar gitu ya. Dan setelah selesai semua kita rapikan, kita tes, kita diajak makan, kemudian mau izin pulang, dikasih topi karena beliaunya itu sempat kemarin itu ada di Inggris karena pekerjaan, ada sempat ke Inggris kemarin. Pulang dari Inggris beli mobil Avanza itu ya, jadi sempat kirim barang dari Inggris ke Indonesia itu nyangkut dan baru sampai ini dikasih ke saya. Terima kasih sudah ngasih topi yang dari Inggris ya. Kalau saya belum sampai ke Inggris, tapi topinya udah paling tidak udah nyampe Inggris gitu. Terima kasih, begitu ceritanya teman-teman. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ganti sekring fuse, usahakan yang asli. Jangan pernah fuse-nya itu dinaikkan ampernya atau dililitin kabel, karena itu bisa menyebabkan kebakaran di mobil. Loh. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like videonya.